dapat disimpulkan ada 4 generasi yang jelek sesudah Rasulullah SAW. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Allah dan Rasul pasti benar, mustahil salah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, dan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir, kemudian hadis Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dapat disimpulkan ada 4 generasi yang jelek sesudah Rasulullah SAW. Jelasnya kata Rasul, 60 tahun sesudah Rasul wafat, maka akan muncul, maka akan lahir generasi yang jelek, yang mereka pasti akan binasa. Yang pertama, adha'us salat. Mereka orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat ada 2 makna. Makna yang pertama adalah melalaikan sholat. Makna yang kedua, meninggalkan sholat. Baik yang melalaikan apalagi meninggalkan, fasaufa yalqauna ghayya, pasti mereka akan menemui malapetaka. Ma'asyiral muslimin, coba kita lihat di masyarakat sekitar kita, mana yang lebih banyak? Yang sholat, yang tidak sholat, atau yang lalai sholat? Yang jelas ketiga-tiganya ada. Yang sholat banyak, yang tidak sholat banyak, yang lalai sholat lebih banyak. Bahkan tidak mustahil kita pun termasuk orang-orang yang lalai sholat. Ma'asyiral muslimin, lalai apalagi meninggalkan, kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya, pasti mereka akan menemui malapetaka, bencana. Kita lihat dalam surah Al-Maun, orang yang melalaikan sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang lalai sholat, atau kecelakaan bagi mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana kalau sholat itu ditinggal? Kita lihat dalam surah Al-Mudatsir ayat 42-43.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada penghuni neraka Saqar, salah satu nama dari neraka. Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu, mereka para penghuni neraka Saqar menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami selagi hidup di dunia, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Kami orang-orang yang meninggalkan sholat. Inilah yang menyebabkan kami menjadi penghuni neraka Saqar. Maka tepat Allah mengatakan, fasaufa yalqauna ghayya, pasti mereka akan menemui bencana. Dan kata Rasul, saya haliku ummati, umatku pasti akan binasa. Yang kedua, generasi yang jelek 60 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat adalah ittaba'u syahawat, yang memperturut hawa nafsunya, tunduk terhadap nafsu. Nafsu dijadikan Tuhan. Nafsu adalah segala-galanya. Kalau nafsu sudah ittaba'u, kalau nafsu sudah diikuti, maka semuanya jadi boleh. Yang penting puas. Semua aja boleh. Halal bisa menjadi haram. Begitu juga haram bisa menjadi halal. Hak bisa menjadi batil. Batil pun bisa menjadi hak. Kejujuran dianggap sebagai kebohongan. Sebaliknya kebohongan dianggap sebagai kejujuran. Milik orang lain dianggap sebagai miliknya sendiri. Bahkan tidak mustahil milik negara pun diakui sebagai miliknya sendiri. Tidak peduli umat mau bangkrut, rakyat menjadi sengsara, negara menjadi hancur, tidak masalah. Yang penting puas. Itu kalau nafsu sudah diikuti. Ma'asyiral muslimin, kita lihat Al-Quran, kita lihat sejarah, bahwa sesungguhnya binasanya umat terdahulu disebabkan mereka ittaba'u syahawat. Contoh, binasanya umat Nabi Lut alaihissalam, binasanya umat Nabi Nuh alaihissalam, binasanya umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, disebabkan mereka ittaba'u syahawat. Maka Allah mengatakan, fasaufa yalqauna ghayya, pasti mereka itu akan menemui malapetaka, akan menemui bencana. Inilah generasi yang kedua, generasi yang jelek sesudah Rasulullah SAW. Yang ketiga, generasi yang jelek sesudah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, yaitu ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Tetapi yang dimaksud dengan ahlul kitab, sebagaimana pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW, wa ma ahlul kitab ya Rasulullah, siapakah ahlul kitab itu? Rasulullah SAW menjawab, qaumun yata'allamuna al-kitab yujadiluna bihi alladzina amanu. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah mereka orang-orang yang mempelajari Alkitab, orang-orang yang mempelajari, memahami Al-Quran. Tetapi Al-Quran dipelajari, Al-Quran dipahami, bukan untuk diamalkan. Tetapi Al-Quran dipelajari, dipahami untuk melemahkan orang-orang mukmin, untuk mendebat orang-orang mukmin,
untuk melemahkan kaum muslimin, untuk menistakan Islam, untuk menghinakan Islam, untuk menghancurkan Islam. Itulah tujuan dibaca dan dipelajari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sampai Rasul mengatakan sulit saat itu membedakan mana mukmin, mana munafik, mana fajir, karena mereka sama-sama membaca yang tujuannya sama, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nampaknya sekarang ini sudah terlihat, Pak, sudah terlihat, sudah terwujud saat ini. Saya seringkali ditanya oleh jamaah, Ustadz, bukankah dia itu ahlul Quran? Bukankah dia itu paham Al-Quran? Bukankah dia ini hafid Quran? Bukankah dia itu ahli tafsir? Coba, tapi kenapa kok perilakunya seperti itu? Ini halal, ini halal, ini halal, gitu. Ini boleh, ini boleh. Contohnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin, inilah generasi yang jelek sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, generasi yang jelek sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalfun yaqra'unal Qur'an la ya'du taraqiyahum. Mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran hanya sampai di kerongkongan. Al-Quran hanya sampai di bibir, tidak diaplikasikan, tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berbisnis, dalam berpolitik, tidak dipraktekkan. Tetapi Al-Quran hanya sekedar dibaca, hanya sekedar dibaca. Bahkan tidak mustahil ketika ada orang-orang tertentu mengamalkan Al-Quran, justru dicurigai, disakiti, diasingkan, dan lain sebagainya. Inilah hadirin yang berbahagia, 4 generasi yang jelek sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, adha'us salat, menyia-nyiakan salat. Yang pertama, melalaikan. Yang kedua, meninggalkan. Yang kedua, ittaba'us syahawat, mereka yang memperturut hawa nafsunya. Sedikit saya tambahkan, jika nafsu sudah diperturut, maka akan lahir penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Terlalu cinta dunia dan benci dengan kematian. Itu al-wahnu. Sehingga tidak takut lagi dengan hukum Allah, dengan sanksi dari Allah, dengan siksa dari Allah. Kalau sudah al-wahnu, yang penting puas. Yang ketiga, generasi yang jelek, mereka yang membaca Al-Quran tetapi untuk melemahkan kaum muslimin, memahami Al-Quran untuk menghinakan Islam dan kaum muslimin. Yang keempat, mereka yang membaca Al-Quran tetapi hanya sampai di kerongkongan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini saja ceramah singkat yang saya sampaikan. Harapannya mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.